Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk praktek ketiga dasar-dasar teknologi benih berjudul Uji Kadar Air Benih. Apa sih pentingnya pengujian kadar air benih? Maksud pengujian kadar air benih ada dua, secara umum yaitu untuk menentukan masa panen. Selain mengacu pada deskripsi varietas tentang waktu panen yang tepat, kita juga harus mengetahui kadar air panen yang tepat, karena mengindikasikan bahwa benih tersebut sudah mencapai masa fisiologis. Contohnya, seperti kadar air panen untuk benih padi, harus berkisar antara 18–25%, karena masih akan dilakukan pengeringan pendahuluan sebelum dilakukan pengolahan benih. Kemudian, maksud pengujian kadar air yang kedua adalah untuk menentukan masa simpan. Penetapan kadar air benih untuk penyimpanan bertujuan untuk mempertahankan viabilitas benih selama penyimpanan. Ada suatu kaidah dari Harrington tentang hubungan kadar air dengan daya simpan benih, yang menyatakan bahwa setiap penurunan kadar air benih sebesar 1% akan meningkatkan daya simpan benih menjadi 2 kali lipatnya. Contohnya, seperti benih padi. Apabila disimpan dengan kadar air yang optimal, maka masa simpannya bisa berlangsung selama 7 bulan. Dan selama penyimpanan, jika kadar airnya bisa menurun sebesar 1%, maka daya simpannya bisa mencapai 14 bulan. Namun, apabila penurunan kadar air menjadi kurang dari 5%, maka akan terjadi kerusakan membran yang dapat mempercepat kemunduran benih. Kemudian, untuk kadar air simpan benih pada jenis benih berbeda-beda. Untuk jenis benih ortodoks, memiliki persyaratan untuk kadar air simpan berkisar antara 6–10%. Sedangkan untuk benih rekalsitran, kadar air simpan harus berkisar antara 35–40%. Air dapat diikat oleh benih melalui dua cara. Yang pertama secara kimia dan yang kedua secara fisik. Secara kimia, air dalam benih merupakan bagian dari komposisi kimia benih tersebut. Biasanya tidak dilakukan pengurangan kadar air, karena bila mengurangi maka akan merubah struktur benih dan bahkan dapat terjadi kerusakan membran pada benih tersebut. Sedangkan kadar air yang terikat secara fisik, yaitu air diserap oleh benih selanjutnya diikat pada permukaan material karena adanya daya tarik-menarik antara molekul material dan air. Diikat dalam ruangan yang terdapat di sekeliling bagian material, baik dalam bentuk cairan maupun dalam bentuk uap. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya benih itu bersifat higroskopis, yaitu benih secara otomatis akan menyeimbangkan kadar kelembabannya dengan lingkungan tempat penyimpanannya. Sehingga, jika benih disimpan dalam suatu tempat dengan kondisi kelembaban yang relatif tinggi, akan menyerap kandungan air dari lingkungan sekitarnya dan menyebabkan kadar air benih menjadi bertambah. Metode pengujian kadar air benih terdapat dua jenis. Yang pertama adalah metode dasar atau disebut dengan metode langsung. Disebut dengan metode langsung karena uap air yang ada di dalam benih langsung dikurangi melalui proses pemanasan atau pengeringan, biasanya menggunakan oven. Pada metode dasar, terdapat dua jenis suhu yang digunakan. Yang pertama yaitu suhu tinggi konstan yang berkisar antara 130–133 derajat Celcius. Lama pengovenan tergantung dari komoditas benih. Ada yang dapat mencapai 1, 2, sampai 4 jam. Kemudian untuk suhu rendah konstan berkisar antara 101–105 derajat Celcius. Waktu pengovenan biasanya lebih lama, yaitu sekitar 17 jam. Kemudian yang kedua adalah metode praktis atau metode tidak langsung, yaitu
kadar air benih atau penentuan kadar air benih berdasarkan atas sifat konduktivitas dan elektrik benih. Biasanya di sini menggunakan moisture tester test, seperti contohnya CAT, DOL, dan lain-lain. Sehingga pengujian metode praktis ini disebut dengan metode tidak langsung karena tanpa melalui proses pemanasan.